Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, kuasa perkataan yang lemah lembut. Pernahkah saudara mengatakan sesuatu di tengah suasana hati yang panas yang kemudian saudara sesali? Kita semua pernah mengalaminya. Perkataan yang diucapkan terlalu cepat dapat merusak hubungan dan memperburuk situasi yang tidak pernah kita inginkan. Amsal 15 ini mengingatkan kita bahwa cara kita berbicara sama pentingnya dengan apa yang kita katakan. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, konflik, dan amarah yang meledak-ledak, jawaban yang lemah lembut memiliki kuasa yang lebih besar daripada yang kita sadari. Kitab Amsal penuh dengan hikmat yang praktis untuk kehidupan sehari-hari. Ditulis sebagian besar oleh Raja Salomo. Kitab ini merupakan kumpulan kebenaran untuk membimbing cara hidup kita, berbicara dan berhubungan dengan orang lain. Dalam Amsal 15 ayat 1 ini, Salomo membandingkan dua jenis tanggapan. Jawaban lemah lembut yang menenangkan situasi, dan kata-kata kasar yang membangkitkan lebih banyak kemarahan. Ini bukan hanya tentang menjadi baik, ini tentang menjadi bijak dalam kita menangani ketegangan dan konflik, baik di rumah, dalam percakapan online, atau dalam pelayanan. Beberapa hal utama yang ditekankan oleh bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, kata-kata saudara memiliki kuasa. Kata-kata dapat mendinginkan atau memanaskan situasi. Jawaban yang lembut dapat meredakan konflik, sementara kata-kata kasar dapat menyalakan api amarah. Pertanyaannya adalah, apakah kata-kata saya membangun kedamaian atau menyalakan api amarah? Yang kedua, kelembutan adalah kuasa yang terkendali. Menjadi lembut tidak berarti menjadi lemah. Menjadi lembut berarti menjadi bijaksana. Yesus lemah lembut, namun berkuasa. Dia tahu bagaimana berbicara dengan anggun, bahkan ketika dia memiliki hak untuk mengoreksi seseorang. Kita dipanggil untuk mengatakan kebenaran, tetapi dengan nada yang lemah lembut, bukan mengintimidasi. Yang ketiga, kata-kata kasar mencerminkan hati. Seringkali kata-kata kasar datang dari hati yang terluka, hati yang sombong, atau hati yang defensif. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk membiarkan Roh Kudus menuntun hati kita, agar kita dapat berbicara dengan bijaksana. Saudaraku, bayangkan api unggun kecil dalam sebuah lingkaran api unggun. Jika saudara menambahkan air, api itu akan mendingin dan padam. Namun jika saudara menuangkan bensin ke atasnya, maka api itu akan meledak, menyala. Perkataan saudara seperti itu di saat yang menegangkan, respon saudara akan mendinginkan api atau membuatnya meledak. Jawaban yang tenang dan dipimpin Roh Kudus dapat menghentikan pertengkaran sebelum dimulai. Jadi bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh hikmat seperti itu? Berhentilah sejenak sebelum berbicara, terutama ketika terjadi konflik. Bertanyalah pada diri saudara sendiri, apakah perkataan ini akan mendatangkan kedamaian atau lebih memanaskan suasana?
Berbicaralah dengan anggun, biarkan perkataan saudara mencerminkan sifat Yesus yang lemah lembut, jujur, tetapi penuh kasih dan kerendahan hati. Biarkan Tuhan memeriksa hati saudara. Terkadang yang kita butuhkan bukan hanya perkataan yang lebih baik, tetapi hati yang lemah lembut. Dalam pelayanan, dalam pernikahan, dalam percakapan online atau daring, kelemah lembutan menenangkan hati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hikmat firman-Mu. Ajari kami untuk menanggapi dengan kelemah lembutan, bahkan saat emosi sedang memuncak. Tolonglah kami mencerminkan kedamaian-Mu dalam cara kami berbicara kepada orang lain. Berikanlah kami hati yang lemah lembut dan mulut yang bijaksana. Gunakanlah kata-kata kami untuk menyembuhkan, bukan menyakiti. Dan semoga orang-orang melihat Yesus dalam cara kami berbicara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.